Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pasca bencana. Menurut Tito, pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama dalam percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Tito menjelaskan pentingnya data yang jelas mengenai kondisi rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat di seluruh kabupaten dan kota. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan jumlah pengungsi terbaru pasca bencana di wilayah Sumatera secara virtual dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pasca bencana. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi tunai sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Sementara bagi rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan hunian tetap. Selama menunggu pembangunan hunian tetap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara dan menerima dana tunggu hunian. Tito menekankan, penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pemerintah daerah diminta segera menetapkan data kerusakan rumah melalui keputusan kepala daerah, kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan ke BNPB serta Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan dan kembali beraktivitas. Untuk mempercepat pendataan, Tito mendorong peran aktif aparat desa. Kepala desa atau keucik dianggap pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara rinci. Data kemudian diteruskan ke camat dan bupati untuk direkap dan dibuatkan surat keputusan. Dukungan Badan Pusat Statistik juga diminta agar pendataan berjalan cepat melalui jaringan yang ada hingga tingkat kabupaten dan kota. Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan. Ia juga menyoroti masih ada sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan, dan meminta pemerintah daerah memastikan seluruh data terdampak tersampaikan agar tidak ada warga yang terlewat dari penerimaan bantuan. Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Sumatera. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.